Halo semuanya, selamat datang di Dunia Maya Tutorial. Kali ini saya akan sharing bagaimana saya membuat animasi yang seperti di layar ini menggunakan PowerPoint. Nah, jadi di sini semua objeknya bergerak ya, mulai dari ombak, perahu, dan juga backgroundnya. Nah, di sini saya jujur baru pertama kali membuat animasi seperti ini menggunakan PowerPoint. Jadi semoga tutorialnya bisa diikuti ya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, saya mengatur dimensi aspek rasio. Saya menggunakan 20 kali 11,25 inch untuk mendapatkan Full HD. Oke, kemudian background saya ganti menggunakan gambar yang sudah saya sediakan. Oke, ini adalah backgroundnya. Selanjutnya saya memasukkan ombaknya. Jadi saya di sini banyak sekali eksperimen menggunakan animasi. Jadi beberapa part saya hilangkan biar teman-teman juga tidak bingung. Nah, di sini setiap ombaknya dipisah ya filenya ya. Jadi saya save menggunakan PNG, kemudian nanti saya animasikan menggunakan loop. Jadi ombaknya di sini sedikit lebih besar daripada area kerjanya. Teman-teman bisa lihat di layar itu agar animasinya nanti tidak kekurangan gambar gitu. Jadi gambarnya nggak kepotong-kepotong gitu. Oke, di sini saya sampai end. Saya di sini banyak bereksperimen seperti yang saya sampaikan tadi karena saya jujur baru pertama kali membuat animasi seperti ini menggunakan PowerPoint. Oke. Di sini saya sedang mengatur animasinya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen juga ya. Saya di sini baru pertama kali nyoba seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, kurang lebih di awal-awal pergerakannya seperti itu ya. Jadi agak kasar gitu. Nah, tapi nanti itu bisa diatur lagi di pengaturan animasinya. Saya masukkan ombak yang kedua. Saya gedein lagi. Jadi kurang lebih pengaturannya di sini itu sama ya. Untuk animasinya menggunakan loop, kemudian timingnya saya ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Jadi yang paling depan ombaknya saya percepat animasinya, sedangkan yang ke belakang itu saya gunakan yang paling lambat. Oke, saya di sini akan percepat karena di sini saya banyak sekali coba-coba.
Oke, di sini saya masih menata. Jadi teman-teman bisa mengatur semua animasi timingnya itu pada animation pane. Oke. Ini dia penampakannya setelah dimodifikasi timing untuk animasi loopnya. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya, tapi hasilnya saya juga terkejut. Sekarang saya akan memasukkan kapal pinisinya. Nah, ini kapal pinisi. Jadi agar terlihat berdimensi, saya letakkan di bawah ombaknya ya. Jadi agar lebih menarik lagi. Dan di sini juga untuk kapal pinisinya, animasinya saya sama menggunakan loop. Oke, di sini saya mengatur lagi kecepatan animasinya. Ini terlalu terlalu besar gerakannya, terlalu banyak mengambil tempat, jadi saya kecilin. Saya mau sedikit saja gerakannya biar terlihat smooth gitu. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur gerakannya itu melalui handlebar yang muncul pada objek yang sudah ada animasinya. Nah, seperti ini saya rasa sudah cukup. Saya agak miringkan dikit. Coba. Oke, selanjutnya saya mau membuat animasi untuk backgroundnya ya. Jadi di sini saya menggunakan shape yang square. Saya buat kotak yang lebih besar dari slide-nya ya. Jadi lebih besar dari area kerjanya. Oke. Di sini saya pakai yang slide background fill. Nah, sekarang tinggal dianimasikan saja sebenarnya. Saya bawa paling belakang, send to backward, paling belakang pokoknya. Terus saya animasikan. Nah, animasinya itu sama menggunakan loop. Jadi tinggal copy paste saja sebenarnya. Kemudian timingnya yang diubah. Saya gunakan timing yang paling lambat ya, mungkin sekitar 13 atau 15 detik gitu. Nah, teman-teman bisa cek animasi settingnya di animation pane sebelah kanan layar. Di situ saya mengatur ininya animasinya, dan di sini saya mengatur gerakannya agar tidak terlalu panjang ya. Jadi sedikit saja sudah cukup untuk memberikan efek kayak parallax gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Sebenarnya cukup sederhana ya. Saya membuat ini dengan desain yang sudah ada, jadi saya desain dulu, kemudian
saya buat animasinya itu sekitaran 30 menitan lah. Saya di sini menambahkan teks dunia maya tutorial. Jadi apabila teman-teman ada yang masih belum paham dengan atau belum tahu dengan dasar-dasar dari PowerPoint, bisa cek di video-video tutorial saya yang sebelumnya. Itu di situ saya banyak menerangkan mulai dari aspek rasio, terus membuat membuat thumbnail menggunakan PowerPoint. Jadi di situ langsung praktek ya. Jadi saya tidak membuat teori-teorinya, tapi langsung praktek agar lebih mudah diikuti. Oke, jadi teksnya saya tidak animasi, saya kasih warna abu aja kali ya, sedikit grey gitu. Nah, oke, itu sudah. Teman-teman bisa lihat backgroundnya bergerak, jadi sedikit saja untuk memberi efek gitu. Oke, sekarang saya preview. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekian saja videonya dari saya, semoga ini dapat menginspirasi teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Apabila ada pertanyaan mengenai PowerPoint, silahkan di-post di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.